Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rahman. Saya mahasiswa PPG Akidah Akhlak dalam jabatan 2022 LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Berikut adalah video pembelajaran saya PPL di MIA Salam Cepu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini sebelum kita lanjutkan, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Afika Dwi Setiana. Yang kedua, Ahmad Rafa. Yang ketiga, Durratun Nafisa. Semuanya hadir ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, yaitu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semuanya siap untuk belajar? Siap untuk belajar? Oke. Jadi sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, Pak Guru akan mengingatkan materi yang pernah kita pelajari minggu lalu. Materi yang kita pelajari minggu lalu yaitu tentang sabar dan tabah dalam ciri-ciri sikap sabar. Terus ada lagi? Semuanya masih ingat materi yang lalu? Masih ingat? Masih ingat tentang ciri-ciri sikap sabar? Oke, kita lanjutkan. Kalau masih ingat semuanya, tadi malam sudah belajar atau belum? Tadi malam sudah belajar? Sudah belajar? Oke. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang manfaat sikap sabar dan kiat-kiat atau usaha dalam kita meraih kesabaran. Oke, tapi sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, Pak Guru akan membagikan soal awal untuk mengetahui kemampuan kalian sebelum kita mempelajari materi pada pagi hari ini. Oke. Oke, sudah siap ya? Ini ada soal awal, nanti dikerjakan masing-masing, tidak ada yang mencontek. Oke, di situ ada soal, silakan dikerjakan waktu 10 menit. Sudah selesai semua? Ada yang belum? Oke, yang sudah silakan duduk. Terima kasih. Tes awal itu digunakan untuk mengetahui pengetahuan kalian sebelum kita mulai pada pelajaran di pagi hari ini. Oke, semuanya diperhatikan. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran di pagi hari ini. Melalui kegiatan mengamati PowerPoint, siswa dapat menerapkan manfaat sikap sabar
dan tabah dengan benar. Kita masuk materi yang pertama, yaitu tentang manfaat sikap sabar. Manfaat sikap sabar yang pertama, Rafa ngomong sendiri. Manfaat sikap sabar yang pertama yaitu sabar sebagai penolong atau pembawa keberuntungan. Jadi sikap sabar itu bisa menjadikan sebagai penolong atau sebagai keberuntungan untuk orang yang mempunyai sikap sabar. Yang kedua yaitu memberikan ketentraman jiwa. Ya, orang yang mempunyai sikap sabar, dia tidak mudah marah, tidak mudah benci, tidak mudah dendam dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu manfaat dari sikap sabar. Sikap sabar yang ketiga yaitu tentang mendapatkan kesuksesan bagi yang berusaha, bekerja, dan belajar. Jika orang ingin sukses, maka dia harus mempunyai sikap sabar, mempunyai sikap berusaha, mempunyai sikap bekerja yang gigih, dan mempunyai sikap belajar yang giat. Ya. Jadi itu adalah manfaat dari sikap sabar. Oke, kita lanjutkan dalil atau ayat yang menguatkan tentang manfaat sikap sabar. Terdapat di dalam surat Al-Quran ayat surat apa? Surat Az-Zumar ayat 10, yang artinya yaitu katakan dari hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ini adalah ayat yang menguatkan tentang manfaat sikap sabar yang begitu luas, begitu banyaknya manfaat sikap sabar. Oke, sampai di sini paham? Bisa dipahami? Ya. Nah, kita akan mempelajari tentang kiat-kiat sabar dan sabar. Kiat-kiat, ada yang tahu kiat-kiat itu apa? Usaha atau cara. Kiat-kiat itu usaha atau cara dalam memperoleh atau mempunyai sikap sabar dan sabar. Agar selalu tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan. Yang pertama, kita harus menerima cobaan itu dan berprasangka baik bahwasanya cobaan itu datangnya dari Allah. Maka kita harus ikhlas dalam menjalani cobaan, karena kita itu semuanya karena Allah. Jadi kita harus bisa menerima cobaan dengan ikhlas bahwasanya cobaan itu datangnya dari Allah. Yang kedua yaitu kita harus bisa mengetahui, kita harus bisa memahamkan kepada diri kita bahwasanya kita harus mengingat janji Allah. Janji Allah itu apa? Janji Allah apa? Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi orang kalau sudah diuji, orang sudah diberi cobaan oleh Allah, kita harus yakin bahwasanya janji Allah itu adalah setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, dengan menanamkan seperti itu, kita akan belajar untuk bisa bersikap sabar. Yang ketiga yaitu kita
pandai-pandai mengambil hikmah dari semua cobaan yang kita hadapi. Contohnya misalkan orang diberi sakit, dia harus bersyukur, mengambil hikmah dari cobaan. Dia diberi sakit, bahwasanya berarti orang yang diuji oleh Allah, berarti orang itu disayang oleh Allah. Jadi ketika orang menghadapi sakit, dia harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur dan beristighfar. Karena apa? Sakit yang mendatangkan oleh Allah, sakit yang mendatangkan Allah. Kita meminta obatnya juga kepada Allah. Ini ya, itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tentang sakit. Yang keempat yaitu berdoa dan bertawakal. Kita harus yakin bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya yang dapat memberikan pertolongan. Makanya ketika kita mendapatkan ujian, ya, kita harus lebih giat lagi dalam berdoa, memohon kepada Allah. Setelah berdoa kita bertawakal. Tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Oke, kelas lagi di sini ada ayat yang menjelaskan tentang sikap tiap-tiap kita dalam memperoleh sikap sabar. Kemarin sudah kita pelajari, yaitu tentang surat Al-Imran ayat 200 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Akhirnya setelah kita melakukan semua usaha, kita yang terakhir yaitu bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah. Ya. Oke, coba perhatikan semuanya. Mari kita mengamati. Oke, di sini ada KWD dari Pak Guru, nanti dikerjakan ya. Kalian tugasnya yaitu mendeskripsikan gambar sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari di pagi hari ini. Oke ya, silakan dideskripsikan. Di situ termasuk gambar apa. Nanti setelah ditentukan itu gambar apa, silahkan kalian ceritakan sedikit tentang gambar tersebut. Oke, silakan dikerjakan, waktu 15 menit. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Oke, karena kalian sudah menyelesaikan UKBD, ya, guru akan menunjuk salah satu dari kalian dari kelompok untuk mempraktekkan atau mempresentasikan di depan kelas. Ayo, silakan, masuk. Yang keras. Ada yang perlu ditanyakan, Rafa? Ada. Yang lainnya ada yang perlu ditanyakan? Oke, aplaus untuk teman kalian. Silakan ketua kelompoknya untuk mengumpulkan LKPD yang sudah disediakan. Oke, ayo coba tadi Pak Guru menanyakan apa yang kalian lakukan jika mendapati anak yang malas dalam belajar. Ayo kelompok satu yang keras. Ayo yang keras kelompok satu ada.
yang keras. Mendekatinya dengan baik dan mengajaknya belajar bersama-sama. Oke, semuanya sudah siap? Sudah siap ya? Di sini ada lembar evaluasi, silahkan dikerjakan mandiri-mandiri untuk mengukur kalian dalam pemahaman materi pada pagi hari ini. Semuanya diperhatikan, teman kalian akan menyimpulkan materi belajaran pada pagi hari ini ya. Kita tadi mempelajari tentang manfaat sikap sabar. Ada 1, oke 2, oke 3, ya. Tadi sudah disimpulkan teman kalian. Coba sekarang kita simpulkan bersama-sama. Kita tadi sudah mempelajari manfaat sikap sabar. Yang pertama yaitu sabar. Ayo bersama-sama. Yang pertama. Oke, yang kedua. Yang menenangkan jiwa. Yang ketiga. Oke, tadi kita kiat-kiat dalam mendapatkan sikap sabar. Yang pertama, menerima cobaan dari Allah. Yang kedua, ingat janji. Yang ketiga, oke, menjadikan hikmah dari cobaan yang menimpa. Yang keempat, berdoa dan tawakal. Itu tadi adalah kesimpulan dari materi pagi hari ini ya, untuk pelajaran minggu depan, yaitu kita sudah memasuki ujian akhir sekolah. Jadi nanti di rumah silahkan dipelajari ya, di rumah dipelajari. Dari Pak Guru cukup sekian. Apabila ada salah, Pak Guru minta maaf. Sebelumnya mari kita tutup belajar di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dari Pak Guru cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Demikian video pembelajaran PPLDM yang salam cepu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.